Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah Allah menciptakan iblis atau setan? Apakah Allah menciptakan iblis atau setan? Pertanyaan ini wajar untuk diungkapkan, karena kita semua percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Apakah segala sesuatu diciptakan oleh Allah? Jadi pertanyaan yang muncul akan keluar adalah, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah iblis juga termasuk salah satu yang Allah ciptakan? Jawabannya adalah tidak. Tapi bagaimana kalau kita mengatakan tidak, tapi pada satu sisi kita percaya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah Allah menciptakan malaikat. Tapi kemudian malaikat berbuat dosa, dan malaikat yang berbuat dosa itulah pemimpinnya disebut iblis atau setan, dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Dan saya akan menerangkan jawaban singkat tadi secara agak lebar, agak panjang sekarang ini. Pertama-tama Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang baik. Pada waktu Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Maka langit dan bumi di situ merupakan sebuah ungkapan yang artinya segala sesuatu. Berarti termasuk malaikat dan manusia. Dan pada saat Allah selesai menciptakan segala sesuatu, menatanya hari pertama sampai ke-6, maka Allah mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Dan Allah melihatnya itu sebagai sesuatu yang baik, sungguh amat baik. Allah tidak mungkin menciptakan iblis, karena iblis tidak baik. Allah tidak mungkin menciptakan penderitaan, karena penderitaan tidak baik. Allah tidak mungkin menciptakan dosa, karena dosa tidak baik. Allah menciptakan malaikat. Nah, pada waktu malaikat diciptakan, malaikat diciptakan itu untuk melayani Allah dan melayani manusia. Misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3 kita melihat Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan di sana. Para serafim, para malaikat berada di sekeliling tahta Allah. Mereka melayani Allah, mereka memuji Allah, meneriakkan kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Malaikat diciptakan untuk melayani Allah. Malaikat juga diciptakan untuk melayani manusia. Menurut 1 Petrus 1 ayat yang ke-12 dikatakan malaikat-malaikat adalah roh yang melayani, yaitu melayani manusia, melayani kita sebagai umat pilihan Allah. Tetapi tampaknya sebagian malaikat tidak puas dengan peranan mereka untuk melayani Allah atau melayani manusia. Maka Alkitab juga mencatat bahwa para malaikat itu telah melampaui batas kekuasaan mereka. 2 Petrus 2 ayat yang keempat, Yudas 1 ayat yang ke-6 mencatat bagaimana para malaikat telah melampaui batas kekuasaan mereka. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, mereka telah lampaui. Mereka memberontak melawan Allah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, para malaikat yang jatuh inilah yang kita sebut roh-roh jahat. Pemimpin mereka kita sebut dengan nama iblis atau setan. Iblis dan setan itu tunggal karena merujuk kepada nama dari penghulu roh-roh jahat. Di beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda, misalnya Beelzebul. Tapi walaupun istilahnya berbeda, tetapi tetap maknanya sama, yaitu pemimpin para malaikat yang memberontak melawan Allah, yang melampaui batas kekuasaan mereka. Para pemimpin itu disebut iblis, bentuk tunggal. Tetapi para pengikutnya jamak. Kita mengenal dengan nama roh-roh jahat, roh-roh najis, dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan yang pertama, apakah Allah menciptakan iblis? Jawabannya tidak. Allah menciptakan malaikat. Tetapi malaikat sebagian telah memberontak melawan Tuhan. Dan mereka menjadi iblis dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Untuk menerangkan ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya saya sebagai seorang pendeta. Kalau saudara tanya apakah mama saya melahirkan seorang pendeta? Jawabannya tidak.
Mama saya melahirkan seorang bayi yang dia beri nama Yakub Trihandoko. Tetapi di kemudian hari, si bayi ini bertumbuh dewasa dan memberikan hidupnya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, sebagai pendeta. Sehingga kalau dikatakan bahwa mama melahirkan seorang pendeta, sebetulnya tidak terlalu akurat. Karena saya menjadi pendeta atau saya menjadi apapun, tetap saya dilahirkan oleh mama. Tetapi saya menjadi pendeta itu bukan karena saya dilahirkan oleh mama. Kurang lebih ilustrasi ini bisa menggambarkan bagaimana kita memahami iblis. Allah tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat. Tetapi kemudian malaikat memberontak melawan Tuhan dan menjadi iblis beserta dengan para pengikutnya. Kiranya kita semakin dibuat Tuhan mengerti tentang kebenaran ini. Jangan sampai kita terlalu takut berlebihan terhadap iblis, terhadap roh-roh jahat. Karena mereka pada akhirnya hanyalah ciptaan di tangan Tuhan. Dan mereka bukan hanya ciptaan, tapi mereka ciptaan yang memberontak, yang akan menerima penghukuman dari Tuhan jika waktunya tiba. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.